Dalam laporan itu kami juga menyebutkan ya secara terang-terangan bahwa nama kapalnya ini, terus kemudian agensinya disebutkan kayak gitu. Ada sejumlah agensi dan kapal-kapal ikan yang kami sebutkan di situ, termasuk juga perusahaan perekrut ABK-nya. Jadi itu disebutkan semua. Tidak ada komplain di situ ya, walaupun ada satu ya, kalau tidak salah itu dari PT PJS ya. Tapi itu pun tidak terlalu laporan-laporan apa namanya, kami tidak terlalu menjadi adanya persoalan. Jadi indikasi dia terima ketidakpaksaan. kayak gitu. Tidak Dia terima ada bahwa pengobatan di ada sana. persoalan yang Karena tidak ada dialami oleh ABK yang direkrut oleh PT PJS. Tapi apa namanya, komplainnya itu tidak terlalu keras lah. Jadi tidak ada apa namanya tindak lanjut dari laporan itu. Nah, untuk mengurai itu sebenarnya kami telah itu ya mengawal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi solusinya memang kembali kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalam pasal 4, ABK atau pelaut awak kapal itu masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, masuk kategori pekerja migran Indonesia. Nah di situ itu mengatur tuh ya, apa namanya, jenis syarat, terus kemudian tata caranya, terus kemudian biayanya, kemudian siapa saja pemain yang apa namanya, para aktor yang menggawangi apa namanya, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kurang lebih ini ceritanya cerita 4 orang. Pertama ABK, kedua perusahaan perekrut, ketiga pemerintah pusat, dan keempat pemerintah daerah, tambah satu lagi pemerintah desa. Jadi ini mengatur 4 aktor ini. Pemerintah tugasnya apa? Di dalam undang-undang itu dia tugasnya mengatur atau membuat aturan, kemudian melaksanakan undang-undangnya. Yang ketiga membina, kemudian yang keempat mengawasi. Itu tugas pemerintah. Nah tugas pemerintah ini, karena pemerintah itu ada strukturnya ya, ada pusat, ada daerah, ada desa. Nah itu juga diatur semua tuh kewenangan-kewenangannya. Nah kemudian pelaksananya juga diatur, atau perusahaan yang merekrut juga diatur. Di situ perusahaan yang merekrut itu harus berbadan hukum gitu. Kemudian mendapatkan izinnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa izinnya itu harus dari Ketenagakerjaan? Karena agar satu pintu kayak gitu ya, jadi pengawasannya lebih mudah. Nah undang-undang ini sebenarnya mengabaikan atau apa namanya, peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013 yang sebenarnya ini apa namanya, dasar hukumnya mengacu kepada peraturan pemerintah gitu ya, bukan kepada undang-undang. Nah selain itu yang menyangkut dengan ABK itu ada dua undang-undang ya. Pertama Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 1817, yang kedua 17 2008 tentang pelayaran. Jadi dua undang-undang ini sudah memandatkan apa namanya, aturannya itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah desa, tadi pemerintah pusat ini ada persoalan di pemerintah pusat ya. Saya melihat ada persoalan, yaitu persoalan konflik kepentingan antara kementerian. Dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan. Ini yang menjadi
persoalan kenapa sampai saat ini RPP Pelindungan ABK amanat dari Undang-Undang 18 itu sampai saat ini belum diterbitkan. Kemudian karena ini KKP Kemenhub ini ada di bawah koordinasi Kementerian Menko Marves. Nah, oleh Menko Marves juga ini ditangguhkan sampai saat ini. Walaupun sebenarnya menurut hemat kami, menurut pendapat kami, ini nggak boleh. Karena apa? Karena ini melanggar undang-undang. Kalau amanatnya 2 tahun, kemudian dalam 2 tahun tidak diterbitkan, nah itu artinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian persoalannya lagi, jadi di rapat antar kementerian itu sering bertarung kepentingan atau apa istilahnya itu, berebut lapak yang mengakibatkan antar kementerian ini akhirnya menjadi vis-a-vis gitu ya, berantem. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan ini banyak kan orang NU, orang PKB. Mungkin dia lebih sabar orangnya, jadi ya silakanlah kalau mau diambil ambil aja gitu. Masih banyak rezeki dari pintu yang lain nih. Nah, yang Kemenhub ini preman-preman, biasa main di terminal, biasa main di bandara gitu. Jadi kalah preman nih. Ceritanya Kementerian Ketenagakerjaan ini kalah preman. Ya akhirnya sampai saat ini Mas, jadi belum diterbitkan. Ya tahu Mas Abdul ya bagaimana karakternya orang terminal, orang pelabuhan, orang bandara. Senggol bacok. Ini yang jadi persoalan. Kalau yang dari Kemnaker yang monggo aja kan, ngalah. Tapi ngalahnya jadi salah ya. Karena ini kan kita bernegara itu, bukan individu. Kalau untuk individu boleh. Kalau ini bernegara. Kalau di dalam bernegara itu harus ada taat azas kayak gitu ya. Terus kalau di dalam ilmu administrasi negara, semuanya harus pembagian kewenangan itu harus habis ya. Itu nggak boleh masih ada sisa kayak gitu. Penempatan pekerja migran ke luar negeri ya kewenangannya di Kementerian Ketenagakerjaan, yang lain nggak boleh tuh. Walaupun misalnya ya Indonesia banyak mengirimkan perawat-perawat misalnya ke Jepang, ke Korea, tapi tetap saja prosesnya itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Atau misalnya tenaga kerja pertanian itu tidak dikirim oleh Kementerian Pertanian. Nah begitu juga dengan ABK, dia salah satu pekerja migran ya tetap di bawah kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah problemnya lagi begini, gesekan itu akhirnya membuat keterlambatan berbagai aturan turunan. Nah misalnya aturan turunan tentang pelaksanaan Undang-Undang 18 ya, tentang pelindungan pekerja migran Indonesia itu baru terbit 2021. Akhirnya mengakibatkan lambatnya penerbitan peraturan di berbagai daerah. Tapi ada yang maksain, misalnya Jawa Timur itu maksain itu, walaupun aturan turunannya belum terbit, tapi dia maksain untuk membuat peraturan daerah gitu. Nah setelah ini terbit peraturan daerah, yang lain belum ada ya, kecuali ada
beberapa daerah itu, misalnya Indramayu juga memaksakan dia menerbitkan peraturan daerah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu. Yang lainnya belum ada yang berani. Selain itu memang karena mungkin kita nggak tahu ya, apakah malas atau apa kayak gitu. Karena ini berpotensi akan mengeluarkan anggaran. Di Indramayu akibat dari penerbitan Perda ini, dia menganggarkan sampai 3 miliar kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada rencana aksi daerah, dia akan membangun BLK ya, Balai Latihan Kerja di setiap kecamatan. Jadi calon-calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri, dia tidak jauh-jauh lagi untuk belajar, untuk mengasah keterampilannya di luar daerahnya. Jadi cukup di kecamatan. Dampaknya besar, walaupun belum terevaluasi ya, tapi itu bisa dilihat dampaknya lumayan besar. Nah, kemudian desa-desa juga begitu. Jadi sekarang sudah para pegiat pekerja migran banyak mendorong desa-desa untuk menerbitkan peraturan desa, meskipun peraturan pemerintahnya itu belum terbit. Nama-nama desanya saya tidak banyak yang ingat ya, tapi itu sudah terjadi di mana-mana. Itu inisiasi dari diskusi-diskusi semacam ini, Mas. Ngobrol dengan Pak Kades, ngobrol dengan masyarakat, terus kemudian para korbannya, kemudian dari dorongan dari teman-teman mahasiswa, jadilah kayak gitu ya. Termasuk itu Perda di Jawa Timur ya, itu juga banyak didorong oleh teman-teman mahasiswa, organisasi mahasiswa, termasuk itu dari NU ya, dari pegiat NU. Saya nggak tahu itu apakah PMI, apakah Lakpesdam, apakah Hipno, itu saya nggak tahu. Saya tahu orangnya aja sih. Jadi pada prinsipnya menurut saya persoalan ini memang solusinya kembali kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Mungkin itu dulu ya, Mas. Terima kasih Mas Bobi. Panjang lebar beliau menjelaskan tentang laporan-laporan yang masuk di SBMI, kemudian siapa yang terlibat, kemudian residunya apa aja dan sebagainya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Afdillah sama Mas Bobi, aku punya 2 poin yang terdapat kesamaan, yang ada benang merahnya, yaitu Bang Afdil menyebutkan soal 11 indikator perbudakan modern, kemudian juga Mas Bobi juga menyinggung soal kerja paksa, tentang perenggutan hak dan sebagainya. Untuk itu mungkin aku lanjut ke Mas Zainal nih, soal bagaimana tanggung jawab dari managing agency soal ini ketika terjadi problematika ABK yang tadi disebutkan, Bang. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Mas Tommy, Ketua BEM Bergas, kemudian ada Bang Afdillah dari Greenpeace, Bang Bobi dari SBMI yang saya hormati juga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya berbicara di sini. Saya juga nggak tahu nih, saya mewakili managing agent atau bukan, tapi bahwa saya pelaku managing agent betul. Terkait masalah isu-isu yang disampaikan tadi sama Bang Abdillah, Bang Bobi, terkait masalah pemenuhan hak khususnya Bang, pemenuhan hak terhadap ABK, secara prinsip kami sangat setuju dan kami sangat bangga, sangat senang dengan teman-teman
baik dari Greenpeace, SPMI, AP2I, SPPI dan sebagainya, karena program teman-teman ini justru menjadi pendorong atau jadi pengawasan terhadap pemerintah, Pak, terhadap pemerintah. Kalau terkait masalah perekrutan, saya yakin itu juga sudah ada regulasinya, dan kami juga teman-teman manning agent itu mesti mengikuti regulasi yang ada. Kalau dalam perekrutan kok ternyata ditemukan kasuistik, ada upaya-upaya tadi yang sampaikan Bang Abdillah, ada kayak pencekalan, kemudian ada pemaksaan dan sebagainya. Kategori-kategori tersebut itu juga sudah masuk kategori TPPO, itu jelas pidana dan harus diusut jika memang seperti itu gitu. Tetapi juga nggak sedikit juga Bang Abdillah, Bang Bobi, kadang-kadang gitu ya, kita beberapa kali menjumpai, karena terus terang kita juga update terus Bang, update terus isu-isu terkait masalah kondisi ABK ya, khususnya yang masuk laporannya kepada teman-teman serikat, nggak cuma SPMI ataupun serikat lain pun ada, dari AP2I, SPPI dan sebagainya. Itu kadang-kadang ini dari perspektif saya ya Bang, sebagai pelaku, tidak adanya klarifikasi Bang terhadap PT. Kadang-kadang ada laporan masuk dari AWK, kemudian langsung dijadikan objek ya, jadi kasus tersendiri tanpa klarifikasi kepada PT, sehingga kadang kami juga bingung akhirnya gitu Bang. Kayak misal kasus adalah contoh, misal ABK katanya gaji nggak dibayarkan, tetapi begitu diklarifikasi ke kantor ternyata dia broken kontrak, gaji pun sudah diterima. Gaji yang dimaksud sama ABK di situ adalah jaminan, kadang-kadang jaminan. Kalau sampai tahun 2020 atau 2021 ya kemarin itu, sistem itu masih ada Bang, karena semua biaya pemberangkatan apa dan sebagainya itu ditanggung sama agensi luar, maka itu dipandang perlu sama mereka bila mana ABK broken kontrak. Karena dalam perjanjian kerja laut di situ juga dijelaskan, ketika ABK mengalami broken kontrak, maka semua biaya yang sudah ditanggung oleh owner menjadi beban ABK. Itu dalam perjanjian kontrak lautnya gitu. Tapi kadang-kadang ya ada ABK yang kemudian nggak terima dengan kondisi itu, jadi menjadi pelaporan dan sebagainya. Tetapi yang saya inginkan dari manning agent adalah duduk Bang, kita duduk bersama, kita diskusi apa persoalannya, cari solusi penyelesaiannya. Karena saya yakin semua manning agent itu tidak ada niatan jahat lah, paling nggak ada niatan jahat. Kalaupun kok ada ternyata yang melakukan itu, saya yakin itu oknum. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia media massa, media sosial ya, medsos. Kita teman-teman saya yakin nggak berani, yang rewel saja nggak bakal berani Bang, apalagi kita yang sudah mengikuti sesuai regulasi yang ada. Terkait masalah aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Bang Bobi terkait Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, kalau emang itu menjadi aturan baku, jadi aturan khusus harus seperti itu dan harus bersih 3MI, saya yakin semua manning agent mengikuti. Yang jadi masalah adalah adanya tumpang tindih peraturan Bang, undang-undang ya. 2018 dicetuskan undang-undang 2017, undang-undang nomor 18. Kita sempat diskusi juga Bang di Pemalang waktu itu sama Naker, karena emang yang membidangi untuk SIP 3MI dari tenaga kerjaan. Sampai saya sendiri waktu itu menyampaikan kepada Naker, saya nggak peduli mau SIP 3MI mau SIUPAK, selama itu menjadi aturan baku dan harus seperti itu, kita sepakat mengikuti. Yang jadi masalah adalah ketika aturan itu dikeluarkan, muncul aturan tentang
aturan tentang kapal perikanan. Di Undang-Undang 18 juga di pasal 65 kalau nggak salah, di situ juga dijelaskan untuk persoalan perekrutan ABK kapal ikan itu diatur sendiri ya Pak, diatur sendiri. Artinya ada lex generalis nih. Maka ketika muncul Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan di dalamnya juga mengatur tentang kerja di kapal ikan, maka ini menjadi lex spesialis. Maka Undang-Undang 18 itu menjadi sifatnya umum. Ini yang dari perspektif kami, Pak. Kan kita bisa saja beda perspektif. Di sini justru kita kepengen nih cari solusinya supaya kemudian pemerintah lebih tegas mana nih yang lebih diutamakan atau yang lebih dipakai untuk menjadi satu regulasi tersendiri. Karena sampai hari ini juga dari beberapa owner kapal khususnya di luar negeri, baik Jepang, Korea, Taiwan dan sebagainya, itu pasti menanyakannya itu siupak Pak, bukan SIP 3MI. Kenapa kok teman-teman kok ngurusnya siupak? Karena regulasi itu yang diakui oleh luar negeri. Mungkin sebagai prolog itu ya Bang. Kalau lebih ininya nanti ngalir sambil jalan saja. Kami juga pasti kepengen tahu pandangan dari teman-teman semua, khususnya dari Greenpeace, kemudian dari Mas Imam juga ada AP2I, kemudian dari Bang Bobi tentang SBMI. Prinsipnya adalah bagaimana ABK yang di tengah laut juga mendapat pelindungan, mendapat hak-hak yang semestinya diberikan. Kami sebagai pelaku usaha juga mendapat perlindungan yang sama, artinya gitu Pak. Artinya sama-sama sesuai dengan regulasi yang ada, paling nggak gitu loh. Jangan sampai kemudian itu nggak benar menurut saya karena perspektif saya menggunakan undang-undang ini gitu. Sementara saya juga merasa benar karena perspektif saya menggunakan undang-undang tersendiri. Ini kan jadi debat kusir akhirnya, nggak bakal menyelesaikan persoalan. Tapi pada prinsipnya untuk perlindungan ataupun terkait masalah hak-hak ABK, saya sangat support karena tidak hanya kondisi kerja yang luar biasa saja, tapi emang haknya orang kerja ya, baik dari gaji, kemudian asuransi dan apapun yang menjadi hak ABK itu emang harus terpenuhi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanal. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita semuanya yang ada di depan. Tadi Bang Abdillah menyebutkan sudah menyampaikan tentang perbudakan modern di laut yang ditemukan oleh Greenpeace. Mas Budi bicara tentang regulasi, bicara tentang laporan-laporan yang masuk ke SBMI, kemudian dari Bang Zanal juga beliau selaku pelaku usaha menyebutkan soal regulasi yang menurut beliau sudah diterapkan oleh pelaku usaha. Nah, untuk lebih mengalir, aku pengen membuka pertanyaan untuk forum. Untuk termin pertama saya buka 2 pertanyaan dulu. Kepada yang ingin bertanya silahkan ajukan tangan, angkat tangan, kemudian sebut nama, kemudian bertanya apa dan ditujukan untuk siapa. Saya buka termin pertanyaan yang pertama. Saya silahkan kepada kawan-kawan semuanya, monggo. Jadi yang mana tadi? Mas Riza kirim itu? Enggak, yang kasus apa? Dengan kapal kita ya Bang? Yang tadi sempat. Iya. Yang ini. Oh ini kan yang mereka mendebat presiden nih. Jadi nanti ada kasih. Ya. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya apa gimana nih? Diem aja. Jadi ada aspek. Oh ya, silahkan Mas, angkat tangan sama sebutkan nama ya. Jadi ada jadi aspek paling satu. Jadi dari 11 satu. Ada 10 lain. Jadi indikator yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Faisal dari pemerhati komentar ABK di Facebook ya. Netizen Memang berarti ya Mas? Netizen ya? ya netizen, pemerhati netizen, karena memang di Facebook juga ada ABK yang jadi
tim serang juga kayaknya. Begini, saya menemukan beberapa permasalahan dari curhatan ABK langsung yang menginbox saya terkait dengan gaji ya. Tapi memang teman-teman ABK juga masih rancu, itu gaji atau jaminan atau karena broken kontrak akhirnya dia hutang sama PT seperti itu. Nah, tapi memang teman-teman ABK ketika ditanya jenengan mau laporin perusahaan, iya mas, buktinya ana ora? Pasti ditanya buktinya ada enggak, PKL-nya ada enggak ada, biasanya seperti itu. Ketika ditanya, lah dulu di kapal jenengan finish atau gimana, difinishkan. Nah ini ini mungkin salah satu permasalahan penafsiran tentang PKL ya, antara finish dan difinishkan itu sama atau enggak. Ketika finish ABK dulu itu ketika masih ada jaminannya dikembalikan, tapi kalau difinishkan, itu difinishkan itu bisa kembali atau ikutnya broken kontrak. Kalau bahasa ABK-nya difinishkan, tapi nggak tahu sebetulnya kan seperti apa. Nah mungkin saya minta tanggapan dari PT dan ya narasumber yang ada di depan seperti itu. Mungkin satu itu aja. Satu lagi terkait dengan PT yang menghilang. Nah ini ada yang curhat ke saya mau laporan ke PTA gitu. Ayo tak kawal. Tapi PT ini wis mau ngendi mas? Ya wis, ora usah berarti. Nah ngaten ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, tadi Mas siapa namanya? Faisal. Oh ya, terima kasih Mas Faisal. Tadi Mas Faisal tanya soal pemenuhan hak untuk ABK, kurang lebih pertanyaannya adalah terkait definisi finish atau difinishkan. Kemudian yang kedua tanggapan soal PT yang menghilang. Mungkin langsung dijawab aja dari pertanyaan Mas Faisal, itu sangat bagus sekali menurut saya. Langsung dijawab sama Mas Zainal mungkin selaku pihak PT yang berkompeten dalam hal ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait masalah definisi finish dan difinishkan, sebenarnya setahu saya, pemahaman saya itu tidak ada finish dan difinishkan. Finish ya finish, difinishkan umumnya selama saya menjalani sebagai pelaku manning agent, difinishkan itu ketika semisal kontrak umumnya kan 1 tahun, kemudian diperpanjang otomatis atas persetujuan ABK menjadi 2 tahun. Kejadian ini sering terjadi itu untuk job-job kapal cumi yang sistemnya itu dia umumnya itu 4 bulan sampai 6 bulan berlayar, 6 bulan lah ya, 6 bulan berlayar di laut. 6 bulan pertama berangkat dia misal dari Januari sandar di bulan Juli, nanti berangkat lagi setelah Agustus atau Agustus akhir. Nah Agustus akhir pulang itu sampai Januari, sehingga untuk mencapai 2 tahun maka ada pengurangan ini. Biasanya 20 bulan itu sudah selesai, karena jika dilanjutkan maka akan terjadi over kontrak lebih dari 24 bulan gitu loh. Nah ketika terjadi seperti ini, ada beberapa owner kapal yang kemudian memfinishkan. Ketika benar owner kapal memfinishkan, maka itu benar finish, bukan broken kontrak. Jika kejadiannya seperti ini gitu ya, jika kejadian seperti ini. Tetapi juga tidak sedikit kejadian kadang-kadang ABK minta pulang padahal belum finish, entah itu 18 bulan, 20 bulan atau 21 bulan. Kalau setahun jelas-jelas itu sudah otomatis
merusak ya. Ini yang tanggung lah paling nggak gitu. Tetapi owner masih menginginkan dia lanjut karena dia belum selesai. Di sini terjadi perdebatan nih, antara ABK dengan owner. Kamu harus lanjut, sementara ABK minta pulang. Akhirnya keputusannya karena ABK ngotot minta dipulangkan, owner menyodorkan surat pulang. Itu surat broken kontrak sebenarnya. Dan ABK banyak sekali dia yang tidak tahu isi surat. Ini juga jadi masalah tersendiri. Ini jadi masalah tersendiri karena kendala bahasa. Tetapi yang sering kami sampaikan kepada owner, jika terjadi persoalan-persoalan seperti ini terkait masalah ABK dan sebagainya, maka kewajiban owner kapal di luar negeri itu memberitahukan agensi sini. Sehingga sebelum ABK tanda tangan itu, kami harus menyampaikan kepada ABK, ini surat yang mau kamu tanda tangani adalah surat broken kontrak yang mengakibatkan bla 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 atau cacatnya PKL, perjanjian kontrak laut. Ketika sampean mencatat di perjanjian kontrak laut, maka akibatnya adalah biaya pemberangkatan Anda akan dibebankan kepada Anda. Pasti akan kami sampaikan seperti itu. Jika ABK mengiyakan, maka saya persilahkan bertanda tangan. Tetapi jika ABK tidak mau menandatangani, maka kami juga memberikan solusi kepada ABK untuk melanjutkan, tetapi juga tidak ngotot, istilahnya memaksa ABK, enggak. Artinya di situ ada pertimbangan gitu loh. Kalau kamu mau balik, resikonya seperti ini, karena owner masih menginginkan kamu kerja, karena kontrak kamu itu harus memenuhi 24 bulan sesuai dengan perjanjian yang tertera. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang justru yang broken kontrak itu dia nggak tahu isi surat itu. Surat broken kontrak dianggap surat definisikan. Ya, kasuistik sering terjadi seperti itu yang saya alami loh. Saya nggak tahu kemudian yang terjadi di perusahaan lain, saya kurang tahu. Tapi bicara tentang yang ada di saya. Terus kemudian tadi yang kedua terkait masalah perusahaan hilang ya. Saya kebetulan perusahaannya nggak ngilang, saya bingung ya. Yang jelas gini, kalau emang ada salah satu perusahaan yang menghilang, itu bagi saya itu adalah bukti ketidakpertanggungjawaban dia. Dan itu sudah jauh dari pidana itu ya. Karena ngilangnya itu gimana kan kita nggak tahu kan, apalagi semisal ada hak-hak ABK yang belum terpenuhi. Ya artinya ada upaya dia tidak mau memenuhi hak-haknya ABK, yaitu jelas pidana kalau menurut saya. Ini pandangan saya ya. Karena kebetulan sampai hari ini saya tidak menemui persoalan-persoalan seperti itu. Mungkin itu saja sih. Ya kebetulan saya nggak menghilang. Ya. Ya. Saya hanya mau mempertegas saja kawan-kawan. Saya ingin kita clear bahwasanya kenapa kami menyebutnya perbudakan modern, karena ada 11 indikator, jadi tidak tunggal gitu. Memang kasus yang pertama keluar itu biasanya masalah upah gaji gitu. Dan seringkali juga ketika upahnya diselesaikan perusahaan dianggap persoalannya selesai. Tidak kawan-kawan, itu tidak selesai. Karena ada 10 indikator lain yang itu terjadi, seperti kekerasan di atas kapal, jam kerja berlebih, kemudian juga ada isolasi, mereka tidak diberikan kesempatan menghubungi keluarga, kemudian mereka tidak diberikan akomodasi yang seperti janjinya, kemudian mereka tidak diberikan kesempatan kapalnya melakukan transshipment, jadi tidak berlabuh sampai 2 tahun. Kasus-kasus itu banyak mas, banyak sekali. Jadi kita harus paham, perbudakan ini tidak hanya soal upah, tidak hanya soal uang, tapi banyak hal lain yang kita ukur. Jadi kalau seandainya ada satu orang ABK, kemudian perusahaan sudah melakukan pemenuhan hak, itu harusnya kasusnya belum selesai, harus yang lain juga diusut, harus dipertanggungjawabkan. Yang bertanggung jawab di sini kita lihat kejadiannya di mana.
apakah kejadiannya itu ketika ranah di mana rekrutmen yang menjadi ranahnya teman-teman perusahaan, mulai penipuan contohnya yang harusnya bayar bikin paspor 300.000 bisa 1 juta. Kemudian teman-teman perusahaan mengeluh, ini kan dari sananya yang minta gede, berarti kan ada oknum yang bermain di ranah itu. Buku pelaut yang harusnya 100.000 jadi 900.000. Nah ini siapa yang bermain gitu? Nah ini kan negara harus mengusut itu, polisi harus mengusut itu, karena ada pidana di situ. Karena kita tahu perbudakan ini bukan delik aduan, ini adalah pidana murni. Kalau dalam hukum internasional ada 3 kejahatan luar biasa yang itu nggak perlu diadukan tapi itu harus dikejar. Salah satunya adalah perdagangan orang. Dan kalau itu dilakukan cara-cara seperti itu, saya berharap perusahaannya Mas Zainal nggak melakukan itu, tapi banyak perusahaan yang melakukan itu. Kita menemukan bukti-bukti itu yang di sini. Belum lagi ketika akan pemberangkatan, ketika mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dilepas oleh perusahaan sampai di contohnya Singapura paling banyak Mas ya, turun dijemput agensi luar langsung dibawa ke kapal, tidak dilaporkan ke KBRI, tidak dilaporkan ke perwakilan negara Indonesia di sana. Nah, itu udah salah. Sehingga sampai hari ini pemerintah nggak punya data berapa jumlah ABK Indonesia yang saat ini berlayar, nggak tahu angkanya berapa. Kalau satu perusahaan saja mengirim dalam 1 tahun 200, kalau ada 100 perusahaan, tapi banyak ya, bisa yang kalau perusahaan yang paling besar ini bisa 1 bulan 200 orang, bulan berikutnya banyak. Tapi karena sistemnya begitu ya. Nah, dan lagi kronologinya ketika di atas kapal. Di atas kapal ada kekerasan, ada intimidasi, masalah bahasa nggak ngerti, miskomunikasi, dipukul. Ada yang sampai meninggal. Jadi lapis dari perbudakan ini banyak. Jadi kami mohon maklum nih kepada teman-teman yang mungkin hanya melihat dari upah. No, tidak hanya sebatas uang. Tapi ini adalah banyak hal yang telah dilanggar, sehingga kita semua bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Dan saringan utamanya yang pertama, kita berharap nih ke Mas Zainal dan kawan-kawan harus memastikan supaya ABK ini ketika dia berangkat sehat, pulang sehat. Kemudian hak-hak dia, keluarganya menerima setiap, kalau perjanjian 3 bulan dikirim gitu Mas. Jangan ada yang putus. Kenapa? Karena kalau satu ABK itu berangkat ke luar negeri, gajinya 3 bulan, 6 bulan nggak dibayar, anak istrinya 6 bulan 3 bulan juga nggak makan. Jadi dimensinya luar biasa complicated, dan ini mengusik hati nurani kita Mas ya. Dan saya berharap nih teman-teman money agency, ya kita sepakat duduk, mari kita lihat hal-hal lain, dimensi-dimensi lain, sehingga ini jadi pertimbangan kita ketika akan mengirim orang ke luar negeri. Nah, karena secara hukum ABK ini berangkat dan kontraknya dengan perusahaan, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap ABK dan keluarganya adalah perusahaan. Saya nggak tahu nih apakah perusahaan teman-teman yang lain memahami itu Mas. Jangan-jangan nggak paham. Atau perusahaannya juga perusahaan tidak terdaftar kan? Banyak gitu. Tidak punya SUPAK atau SP3MI. Jadi hak atau gaji yang tidak dipenuhi satu, tapi banyak lain, ada 10 indikator lain yang harus kita bicarakan juga. Begitu. Jadi kalau seandainya udah dibayarkan satu, oke, selesai kasus itu, tapi hal yang lain juga kita kejar. Makanya Indonesia dengan negara-negara yang menerima pekerja itu juga harus berdiplomasi. Rumit, banyak yang bermain di situ, tapi apa yang bisa kita perbuat dari perspektif kita Mas ya, dari tanggung jawab kita ya, kita lakukan yang terbaik untuk melindungi ABK. Iya, ya terima kasih Mas Abdillah masukannya. Sebenarnya keresahan Mas Abdillah ini tahun-tahun ini itu sudah ada solusinya ya, khususnya untuk job Taiwan Pak. Akhir-akhir ini Dinas Perikanan Taiwan memang membuat regulasi tersendiri terkait masalah ABK kapal ikan yang beroperasi di perairan internasional ya, baik dari
kesejahteraan ABK, kondisi ABK di sana dan sebagainya, itu memang sudah menjadi konsentrasi Dinas Perikanan Taiwan saat ini. Nah, beberapa PT kenapa untuk saat ini itu diwajibkan siupak ya, karena kalau teman-teman manning agent memahami tentang syarat persyaratan siupak itu, semua indikator yang tadi abang sebut 11 itu sudah harus ada di sistem manajemen mutu. Apa itu sistem manajemen mutu? Sistem manajemen mutu adalah dasar atau ruhnya perusahaan dalam menjalankan operasinya. Itu mulai dari tanggung jawab manning agent, ya. Di situ tertuang bahwa menjadi tanggung jawab kami dari mulai pendaftaran ABK, kemudian pendidikan ABK, pembekalan ABK, kemudian pemberangkatan, kondisi di sana, sampai kemudian memulangkan Indonesia, memulangkan ke Indonesia. Kemudian selanjutnya ada audit, ada verifikasi dan lain sebagainya, termasuk kemudian pelaporan ketidaksesuaian, Bang. Pelaporan ketidaksesuaian itu apa? Itu bisa disampaikan nanti jadi aduannya dari owner kapal, semisal ABK tidak memenuhi kriteria yang diinginkan, itu juga bisa. Kemudian dari ABK juga bisa, Bang, ketika semisal kalau di PKL itu kan ada beberapa peralatan yang harus disiapkan di atas kapal, Bang, kayak peralatan musim dingin ataupun apa, termasuk kemudian untuk makan dan sebagainya. Ketika ada persoalan itu yang tidak sesuai dengan yang tertera di PKL, maka boleh mengadu ke situ. Kemudian syarat berikutnya juga ada monitoring ABK, Bang. Ini juga jarang dipahami oleh beberapa manajer. Sebenarnya, Bang, ini yang pengetahuan saya. Karena monitoring ABK itu adalah meliputi kontrol, entah itu tiap bulan ataupun tiap minggu, kepada kapal atau minimal kepada agent, Bang, terkait masalah kondisi ABK di kapal. Ini juga menjadi laporan khusus, Bang. Ketika teman-teman bersiupak, maka ini menjadi laporan wajib, baik 6 bulanan ataupun 1 tahunan kepada Hubla, dan itu harus dilaporkan secara rutin. Saya yakin gini, bahkan peraturan untuk siupak juga Hubla juga sudah mempertimbangkan 11 indikator yang memicu menjadi istilahnya definisi tentang perbudakan modern lah ya, istilahnya kira-kira begitu, Bang. Tidak dipungkiri juga, Bang, saya terus terang kebetulan saya bukan background saya itu bukan ABK, saya justru malah background saya hukum, Bang. Jadi dari beberapa PT ini emang yang backgroundnya itu bukan ABK itu mungkin saya sama Riza mungkin. Nah, yang lain itu rata-rata ABK. Tetapi beberapa kali juga kita ngumpul sama teman-teman manning agent, kita sering diskusi, Bang, terkait masalah regulasi yang ada, karena kami juga berharap teman-teman juga mau nih bareng-bareng belajar, memahami regulasi yang ada, sehingga apa yang dilakukan sama teman-teman berjalan sesuai dengan regulasi. Alhamdulillah kita rutin, Bang, entah itu sebulan, entah itu ya mesti rutin lah, kita sering diskusi sama teman-teman terkait masalah regulasi, dan beberapa alhamdulillah teman-teman yang sudah siupak jadi, yang siupak belum jadi. Saya terus terang siupak belum jadi, Bang. Kantor saya itu buka Juni 2021, Oktober 2001 saya audit, kemudian di November saya pemenuhan temuan, Desember itu keluar deklar itu adalah pengganti siupak sementara, dan itu hanya berlaku 3 bulan dan boleh diperpanjang 3 bulan lagi, artinya masa berlaku hanya 6 bulan. Desember keluar saya, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah 5 bulan, artinya bulan depan itu mau tidak mau perhubungan harus mengeluarkan siupak, karena syarat deklar dikeluarkan adalah perusahaan sudah memenuhi persyaratan seutuhnya. Itu kalau
dari saya. Kalau teman-teman managing agent juga saya mayoritas itu sudah berproses semua, Pak. Kalau ada keterlambatan dan sebagainya, berarti instansi pemerintah yang mestinya mengeluarkan itu yang menjadi problem kalau menurut saya sih gitu. Kayak declare juga, kenapa harus declare? Uang persyaratan sudah terpenuhi kok, kan gitu. Dulu 2020 sudah nggak ada declare, Pak. Maka ketika pemenuhan NC, pemenuhan temuan saat audit itu hanya dengan stempel closing bahwa kita sudah memenuhi, dan kita tidak berikan declare karena declare sudah tidak ada. Tetapi di akhir 2020 sistem sehati itu error. Ini menjadi kondisi tersendiri sehingga Hubla mengeluarkan kebijakan declare dikeluarkan kembali sebagai pengganti closing itu. Mungkin itu yang dari saya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya, terkait dengan pandangan dari Mas Zainal ya tentang yang leg spesial. Jadi menurut saya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran adalah yang leg spesial. Nah, selain ada kaidah hukum tentang undang-undang khusus, ada kaidah-kaidah lain misalnya ya, yang perlu menjadi ilmu bagi kita semua. Misalnya tentang kaidah yang mengatakan bahwa aturan yang lebih tinggi itu akan menyampingkan aturan yang lebih rendah. Itu ada kaidah semacam itu. Atau kemudian aturan yang terbaru itu mengesampingkan aturan yang lebih lama. Yang terbaru ini ya adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang 18 2017. Itu yang pertama tentang leg spesial. Kemudian tentang SIUPAK dan SIP 3MI ya. Jadi kami berpandangan bahwa menggunakan Undang-Undang 18 dalam hari ini izinnya yang bernama SIP 3MI itu lebih aman bagi ABK ketimbang SIUPAK. Kenapa? Karena perusahaan dibebani dengan apa yang dinamakan deposit. Depositnya itu 1,5 miliar. Bayangkan misalnya kalau satu pemulangan ABK yang jumlahnya masif, masing-masing 100 juta, 1,5 miliar saja itu sebenarnya sudah nggak cukup ya. Nah, pada kasus Pak Imam dulu sampai pernah melakukan litigasi dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang, itu betapa susahnya ya, harus berdarah itu menggolkan sampai ke vonis pengadilan. Ada restitusi sekian miliar tapi tidak dibayarkan semuanya. Dengan SIP 3MI jadi kita nggak usah lagi menggugat melalui undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita minta kepada menterinya untuk mencairkan deposit itu. Nah, dengan begitu ABK akan lebih aman di dalam hal misalnya persoalan pemenuhan hak gaji. Kemudian terkunci lagi. Tentang finish dan difinishkan ya. Jadi ada di norma Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau tidak salah di pasal 62 ya. Jika pemberi kerja mengakhiri hubungan kerja, maka dia harus mengganti ruginya. Nah, ini juga aturan ini bersifat nasional memang ya. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ada mekanisme namanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu dalam bentuk perjanjian antar negara, antar pemerintah. Misalnya dengan Hong Kong kayak gitu ya. Nah, di Hong Kong itu ketika buruh migrannya difinishkan, maka semua ganti ruginya itu menjadi beban majikannya. Nah, itu karena apa? Terjadi adanya perjanjian antar pemerintah kayak gitu ya. Jadi walaupun hukum nasional,
itu bisa dibunyikan di negara luar ketika ada perjanjian antar pemerintahnya. Nah itu berlaku tuh di Hong Kong berlaku tuh. Jadi ketika misalnya teman-teman PRT migran bekerja 1 bulan lalu kemudian difiniskan, maka semua biaya pemulangannya, terus kemudian ada uang pengganti selama 1 bulan, uang gaji sebulan, itu semuanya dibebankan kepada majikannya. Itu yang tentang finish dan difinishkan. Seharusnya ini juga berlaku pada ABK kayak gitu ya, karena yang kayak gini ini sudah berlaku di banyak negara ya. Nah, ya mungkin itu tambahan dari saya, Mas. Oke, makasih. Dari pertanyaan tadi kurang 1 pertanyaan lagi dari termin pertama. Monggo saya kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi, yang mau bertanya silahkan. Oke, silahkan dari senior kita ini. Monggo Bang. Ya, halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya dengar cerita membahas tentang adanya perizinan ya. Mungkin untuk saat ini perusahaan banyak memenuhi perizinan seperti SYUPAP sudah pada keluar. Nah, yang saya pikirkan, kok bisa adanya perizinan tapi aturannya tidak ada? Sama halnya kita punya SIM, tidak ada aturan, pasti akan terjadi suatu masalah di jalan, tangan seenaknya. Jadi pihak-pihak nanti yang merasa menang, dia akan menang, yang kalah akan kalah, yang kecil akan terinjak. Jadi kok bisa tidak ada aturan, itu perizinan itu bisa dikeluarkan? Apa sedangkan proses dalam proses ABK, perekrutan ABK untuk keberangkatan luar negeri itu prosesnya sama. Yang kedua, permasalahan di perjanjian kontrak. Jika ABK tidak kuat atau mendapat perlakuan keras, dia minta pulang belum finish kontrak, dia akan dibebankan. Tetapi bila mana ABK difinishkan sebelum habis kontrak, dia hanya mendapatkan gaji selama dia bekerja. Terkadang jaminan itu ABK difinishkan, jaminan tidak keluar semua. Contoh gaji jaminan 800, jaminan itu akan dikeluarkan, diperhitungkan 800 dibagi 24 bulan, dan dia bekerja berapa bulan, dia akan mendapatkan seperti itu. Itu karena apa? Adanya perizinan tapi tidak ada aturan. Jadi yang menang akan menang, yang kalah akan kalah. Mungkin bila mana ada aturan, perizinan itu baru keluar, mungkin akan ada arah dan aturan sendiri mainnya, bagaimana proses pemberangkatannya. Tapi kalau perizinan ini dikeluarkan, pemerintah ini seakan-akan ada, ya mohon maaf ya, seakan-akan ABK ini dijadikan alat. Kenapa saya bilang perbudakan modern? Inilah sangat modern, adanya perizinan tapi tidak ada aturan. Maka masyarakat yang minat menjadi pekerja akan jadi korban terus. Karena apa? ABK tidak paham dan selalu akan dibodoh-bodohin. Makanya pemerintah harus mengeluarkan aturan baru keluar perizinan. Kalau tidak ada aturan terus ada perizinan terus diberangkatkan, saya yakin akan terjadi permasalahan terus. Karena di dalam isi PKL itu memang karena saya sebagai korban itu menjerat saya. Tidak ada yang namanya membela atau saya itu merasa benar tapi tetap salah di situ. Karena apa? Saya bekerja, contoh ya, saya bekerja selama 7 bulan tidak dikasih makan, kerja terus berjalan. Saya protes, saya berhenti, itu pun saya dipulangkan, padahal saya tidak minta pulang, hanya minta diperbaiki. Karena saya bangkang, berani bicara, akhirnya saya dipulangkan dengan membebani dokumen ditahan dan harus membayar tiket pulang pergi bergantiannya. Nah, saya harus minta pembelaan dari mana? Pemerintah. Saya sudah melaporkan, ada perwakilan kita yang di sana. Kita di Indonesia ada pemerintahan, perwakilan di sana, jawabannya apa? Itu sudah ada PKL.
perwakilan pemerintah di Indonesia, jawabannya bukan kewenangan kami. Yang ujung-ujungnya korban ini akan dilempar-lempar sana sini. Ini yang selama ini terjadi. Ya harapan saya sebelum ada perizinan namanya harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan sangat resiko bagi ABK. Ya contoh, apakah SIUPAK itu bisa menjamin? Saya menangani kasus banyak yang punya SIUPAK justru masalahnya terus menerus. Itu pandangan. Karena apa? Tidak ada aturan. Jadi SIUPAK belum punya SIUPAK itu tidak menjamin. Karena apa? Tidak ada aturan. Ya, kok bisa? Saya ingin bertanya pada perusahaan, kalau memang ada SIUPAK, apalagi yang tidak ada SIUPAK, apalagi yang ada SIUPAK, kok bisa memberangkatkan? Sisi perlindungan ABK itu dari mana? Apakah ada yang perusahaan bilang katanya perlindungan ABK ada di PKL, sedangkan isi di dalam PKL sangat menekan ABK. Jadi saya kok bisa ya, saya bertanya aja, bagaimana kok belum ada peraturan kok bisa keluar izin terus berangkatan, sedangkan sudah tahu ini permasalahan terus terjadi. Jangan menyampaikan cuma oh saya ada pendidikan pelatihan, itu tidak menjamin. Yang menjamin bagaimana pemerintah bisa melindungi. Yang menjamin adalah pemerintah, karena saya seharusnya dilindungi oleh pemerintah, bukan dilindungi oleh PKL. Terima kasih itu aja. Oke, makasih Bang Zainuddin. Pertanyaan sekaligus mengomentari terkait berjalannya diskusi ya Bang. Tapi tadi pertanyaan ditujukan ke Mening nih, ke perusahaan. Monggo Bang langsung dijawab aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga kemudian bisa menjadi apa ya? Menjadi bekal untuk saya, untuk teman-teman managing agent, supaya teman-teman juga memahami ini. Terkait masalah aturan, saya justru malah kurang yakin kementerian bisa mengeluarkan perizinan tanpa ada aturan. Itu nggak mungkin. Kalau tentang aturan SIUPAK ya itu jelas Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian PP 31 tahun 2021, Permenhub nomor 12 dan 59 tahun 2001. Itu dasar dikeluarkannya itu izin SIUPAK. Itu aturannya di situ. Kalau terkait masalah pelindungan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2000 itu juga sudah gamblang banget terkait masalah pelindungan terhadap ABK. Jadi kalau ada kok kayak seakan-akan istilahnya kok kayak katanya nggak ada perlindungan, itu ya, menurut saya itu nggak benar banget. Tapi kalau kasusnya itu yang tadi sampaikan penanya ya Mas Zainuddin ya, Mas Zainuddin dari SPMI Tegal, sampai kerja 5 bulan nggak dikasih makan apa dan sebagainya, itu memang benar sudah penindasan. Upaya kami untuk mendeteksi kondisi seperti ini, makanya tadi saya sampaikan ada monitoring terhadap ABK, entah itu mingguan atau bulanan. Yang biasa kami lakukan adalah telepon satelit, karena setiap kapal itu mesti ada telepon satelit. Itu harus kami upayakan, harus kami lakukan untuk monitoring kondisi teman-teman ABK di sana. Pertama yang kita koordinasikan ya terhadap agent ataupun owner, baru kemudian minta telepon kapal untuk mengetahui kondisi ABK. Itu pemahaman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Zainal. Monggo Mas Bobi ditanggapi. Ini persoalannya lapak ya. Saya melihatnya begitu. Ini ada persoalan lapak. Jadi solusinya sebenarnya kalau antar menteri ini rebutan lapak, mendingan buka lapak kayak gitu. Jadi ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa menggunakan SIUPAK, kemudian sebagian menggunakan SIP 3MI. Nah ini bagi para pengusaha tentu akan lebih memilih SIUPAK karena apa? Lebih murah ya Pak ya? Berapa itu Pak pesertaan modalnya Pak? Lumayan. Kalau P3MI mahal, 6,5 miliar, 5 miliar untuk kepesertaan modal, 1,5 miliar untuk deposit. Kalau
kalau Siupak 3 sampai 5 miliar. Oh 3 sampai 5 miliar Pak, enggak 5 miliar aja kayak gitu. Nah ini kan apa namanya kayak gitu. Jadi situasi transisi ini dimanfaatkan betul oleh para pengusaha, ya daripada yang mahal lebih baik yang murah kan begitu. Kayak kita mau beli di pasar malam, kalau ada harga yang lebih murah, kenapa harus ke, ya murah bagus kenapa harus ke mall kayak gitu. Ini problem ini sangat dirasakan betul ya. Jadi kepastian hukum itu memang harus betul-betul nyata. Makanya upaya agar mana yang akan dipakai ini saat ini juga masih kita perjuangkan ya. Kalau kami ingin agar yang dipakai adalah Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja biaya Indonesia, karena itu udah cukup lengkap kayak gitu dibanding yang lainnya. Nah ini tinggal persoalan apakah presiden sebagai kepala negara mau melakukan itu. Kalau nggak mau ya kita paksa. Rakyat sebagai apa namanya, sebagai tuan daripada penyelenggara negara itu bisa menuntut kan, bisa menggugat kayak gitu. Ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggugat presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum begitu, perbuatan melawan hukum begitu. Nah itu yang akan kami lakukan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya mungkin komentar sedikit soal apa perlindungan. Jadi tadi menarik, tapi saya menyarankan ke Mas Zainal untuk segera mengurus SIP 3MI, karena masa depannya SIP 3MI bukan Siupak, karena undang-undangnya lebih baru 18 2017, kemudian kepastian hukum untuk ABK, kepastian perlindungan juga lebih besar di situ, dan lebih aman untuk usaha Mas Zainal, karena isu-isu di dalam juga Kemenhub sudah mulai agak mundur Mas Bobi ya, sudah mulai agak mundur, daripada nanti udah tanam modal banyak ternyata itu nggak berlaku gitu kan. Dan saya titip ini kepada teman-teman money agency yang lain, segeralah daripada ngurus Siupak yang modalnya repotnya akan sama panjang, lebih baik SIP 3MI, karena ini urusannya ketenaga kerjaan, bukan perhubungan laut, bukan kapal. Kalau urusan kapal itu memang ranahnya adalah Kemenhub ya, tapi ini kan urusan tenaga kerja, sama seperti kalau dokter, ahli pertanian pun ini ke tenaga kerja, dan ABK akan ke sana. Jadi saya titip nih sama Mas Zainal, untuk sama Mas Imam juga yang punya teman, daripada capek-capek ngurus Siupak dari sekarang, mending SIP 3MI, karena effortnya sama, yang beda cuma uangnya, daripada udah tanam modal terus nanti nggak berlaku kan, urus lagi capek gitu kan. Itu yang pertama soal perlindungan. Dan kembali soal perlindungan, saya merasakan keresahan yang dirasakan Bang Jai dan teman-teman ABK yang lain. Memang hari ini secara apa ya, tidak ada instrumen yang jelas yang bisa melindungi ABK, baik terutama ABK yang bekerja di kapal Cina, Taiwan, Korea, baik itu regulasi di dalam negeri ataupun secara internasional. Kenapa? Satu, di Indonesia PP perlindungan ABK itu belum ada sampai sekarang. Jadi tadi Mas Zainal sudah mention, ternyata perikanan Taiwan sudah mulai reformasi. Setuju, karena teman-teman Greenpeace di Taiwan juga mengadvokasi itu. Yang menariknya kawan-kawan, Kemenhub yang menerbitkan Siupak ditanya berapa jumlah ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka nggak tahu. Tapi Dinas Biro Perikanan Taiwan tahu, karena mereka lebih apa ya, mereka mencatat dengan baik. Di tahun 2020 itu Mas, di kapal ikan Taiwan saja ada sebanyak 22.244 ABK Indonesia. Punya mereka datanya, tapi pemerintah Indonesia nggak punya datanya. Itu hanya di kapal Taiwan saja loh, belum di kapal Cina, kapal Korea, Jepang, Spanyol, dan kapal New Zealand, Fiji, dan segala macam. Itu baru satu negara.
Artinya kalau kita hitung-hitung semuanya akumulasi negara-negara pemilik kapal yang sekian banyak itu, mungkin ratusan ribu ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan saat ini. Sementara negara saja belum punya instrumen yang kuat untuk melindungi itu, karena aturan turunannya belum ada. Jadi nggak tahu nih yang mana yang mau dipakai. Jadi kalau kita ngobrol sama dinas tenaga kerja provinsi, dinas tenaga kerja kabupaten, kita nggak punya dasar hukum, Mas, gitu. Karena belum ada RPP. Semua orang nunggu RPP, semua orang nunggu PP itu. Terakhir juga di Tegal ini kita meeting waktu itu, masalah ini ya semua orang merasa karena nggak ada pijakan hukum, kami nggak bisa melindungi dan lepas tangan. Itu dari sisi ketenaga kerjaan. Tapi sebenarnya dari sisi kriminal, dari pelanggaran hukum, itu ada unsur-unsur TPPO di situ. Polisi sudah harus bergerak di situ sebenarnya, sudah harus maju gitu. Kenapa ada orang yang dikirim, kemudian sampai di sana dia kaget, loh kok kapalnya kayak gini gitu kan? Dia ditipu, kemudian gajinya nggak dibayarkan. Ya bersyukur alhamdulillah perusahaan Bang Zainal bisa tidak melakukan itu, tapi banyak perusahaan yang lain. Dan kenapa pengusaha-pengusaha pemilik itu bisa masih beredar dan masih melakukan perekrutan, mengirim gitu? Padahal itu kan tidak perlu menunggu aduan. Ada berita di polisi, ada berita di media, polisi bisa langsung bergerak harusnya. Wah ini perdagangan orang harus diusut. Dari sekian ratusan laporan, kita nggak menemukan satupun ada tindakan hukum terhadap para money agency yang bermasalah. Yang bermasalah, Mas, ya? Nggak ada. Mungkin ada 1-2, tapi terakhir yang di Batam dibawa ke sini bahkan bukan TPPO yang dikenakan, kasus lain, undang-undang yang dipakai. Jadi ini nih, kita harus ngobrol juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolda, monggo Pak gitu. Karena polisi punya peranan juga untuk melindungi ABK-ABK kita. Itu yang di dalam negeri. Di luar negeri, kita semua negara-negara di dunia yang tergabung dalam ILO, PBB, sudah menandatangani Konvensi 188. Itu mengacu, itu adalah acuan bersama tentang kelayakan kerja, standar kerja bagi ABK yang bekerja di kapal perikanan. Tapi sayangnya Indonesia belum ratifikasi itu. Dan Cina sebagai pemilik kapal paling banyak juga belum ratifikasi itu. Taiwan juga belum. Jadi kita mengirim orang ke negara yang mereka juga tidak punya instrumen hukum untuk melindungi ABK kita gitu. Itu situasinya. Makanya saya setuju merasakan apa yang dirasakan Bang Zainal. Makanya ketika ada ABK Indonesia melompat ke laut, kapalnya pergi aja. Banyak kejadian itu, ABK melompat ke laut, untung selamat melapor, kemudian kapalnya balik ke negaranya enggak. Kita udah berkali-kali ngirim surat ke kedutaan Cina, bahkan kita aksi di depan kedubes Cina nggak ngegubris gitu loh. Tapi kita nggak pesimis, kita nggak mau menyerah. Harus ada langkah yang kita buat untuk melindungi anak-anak bangsa Indonesia, anak-anak Tegal, Pemalang, Brebes, dan seluruh Indonesia. Ya, tentunya saringan pertamanya adalah di pemerintah desa segala macam. Ada Pak Babin Kamtibmas, ada Babinsa di situ yang ikut merekomendasikan sosialisasi. Kemudian di teman-teman money agency juga harus lebih selektif lagi, Mas. Ini orang layak nggak kerja gitu? Kalau nggak layak, nggak punya skill, kasih kesempatan bisa juga. Kamu latihan dulu deh gitu, atau magang di kapal lokal dulu gitu kan, biar tahu gimana rasanya hidup di laut. Ada proses itu. Jangan sampai saya pernah ngobrol orang yang mau berangkat, Mas, di salah satu PT terbesar di sini, tahu itu pasti. Saya masuk lagi rame, tanya dulu kerja apa, tukang gorengan, ojek, pelatihannya apa, cuman BST masih Bang gitu. BST itu apa? Kalau ada kebakaran tuh gimana pakai pelampung. Pertanyaan terakhirnya, kamu bisa berenang nggak? Nggak bisa katanya, tapi dikirim loh. Ini kan bahaya gitu loh. Nah ini nih, saya betul-betul berharap ke teman-teman serikat, Mas Imam, Mas Bobi, kemudian ke teman-teman money agency, untuk yuk kita bangun sistemnya sama-sama supaya ABK-ABK ini
terlindungi dengan baik. Kemudian pemerintah, yuk kita ajak lagi ngobrol, lakukan fungsinya. Bapak-bapak Polsek, Polda, kita ngobrol lagi, lakukan fungsi Bapak. Kalau ada yang perusahaan yang aneh-aneh atau malah ada ABK yang melenceng seperti cerita yang tindak secara hukum gitu, jangan dibiarkan. Kalau ini di pembiaran jadi presiden, akhirnya kan nggak jadi apa-apa gitu. Korban terus berjatuhan. Sudah maghrib, sampai jam berapa gitu? Mungkin terakhir ya, saya minta, dan kemarin juga saya mengundang dari Ketua AP2I Mas Imam untuk menyampaikan pendapatnya nih Mas, dari diskusi yang sudah berjalan, menurut Mas Imam itu bagaimana terkait problematika ABK ini. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia atau AP2I. Kantor kami ada di samping Polsek Tarub ya, Desa Mindaka. Terima kasih pada Mas Tommy dan salam hormat untuk teman-teman narasumber yang ada. Kalau dari kami, dari AP2I, saya ingin mengomentari soal sisi regulasi ya, dari narasumber-narasumber sebelumnya yang sudah disebutkan. Artinya sepemahaman saya, mungkin kami perlu melakukan entah itu uji materi di MA atau judicial review di MK ya, terkait mungkin meminta tafsir terhadap asas hukum di Indonesia itu ada berapa ya. Karena ada dua asas yang sering dipakai, yang sering dikenal, yaitu asas lex specialis, derajat legis generalis, dan asas lex prioritas. Jadi kalau kita baca aturan itu ada asas itu lex posterior generalis non derajat legis priori specialis, yang artinya undang-undang yang terbit kemudian tapi bersifat general itu tidak mengesampingkan daripada undang-undang pendahulunya yang bersifat lex specialis, yang bersifat khusus. Nah, masalahnya terkait awak kapal ini ada dua aturan dari dulu, general dan lex specialis. Ketika saya berperkara di level sengketa industrial pelaut niaga ya dalam negeri, kami selalu dikalahkan argumentasinya oleh pihak lawan dengan argumentasi lex specialis yang muaranya ada di KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang, di mana di situ dijelaskan, ditulis dengan jelas awak kapal. Tentunya dilengkapi dengan undang-undang pelengkapnya. Ada Undang-Undang 17/2008 pelayaran, ada PP 7/2000 tentang kelautan, hingga kepada Permenhub sampai Perdirjen Hubla. Kami selalu kalah di situ kalau berperkara di hubungan industrial. Nah, sementara akar dari ketenaga kerjaan itu kan ada di KUH Perdata. Di KUH Perdata pelengkapnya 13/2003 tentang ketenaga kerjaan dan aturan-aturan turunannya. Kalau saya memahaminya bukan tumpang tindih ya, kalau saya memahaminya malah ada kekosongan hukum. Ini masalah pemahaman saja. Kalau pemahaman saya, misalkan begini, saya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pasti saya akan diproses dengan undang-undang ITE yang dikedepankan, yang diprioritaskan, bukan KUHP-nya, walaupun kadang juntonya KUHP. Nah, begitupun bicara soal perizinan, ketika dalam aturan yang bersifat khusus sudah mengatur, ya aturan yang bersifat general itu dikesampingkan. Dalam arti dikesampingkan bukan tidak berlaku. Sebagai contoh, dalam kes pelaut, gugatan saya di PHI Tanjung Pinang, saya menggugat hak pesangon untuk pelaut, bahwa saya di aturan yang bersifat khusus di KUHD, di Undang-Undang Pelayaran itu disebutkan bahwa pelaut yang bekerja setelah di PHK dia berhak atas pesangon. Itu bunyi di PP 7 tahun 2000, ada hak pesangon untuk pelaut. Tetapi besarannya nggak ada.
sementara si pelaut itu bekerja sudah 10 tahun lebih. Nah, karena belum adanya aturan yang bersifat khusus yang mengatur secara detail, aturan umum yang dikesampingkan dipakai, maka saya pakai mengacu pada di bab lain Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, pasal berapa sih lupa, tapi bunyinya adalah ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja. Berbekal itu, saya masukkan dalam gugatan tuntutan pesangon sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja bersifat umum bagi pelaut. Pesangon untuk masa kerja 10 tahun lebih besarannya sekian. Nah, itu dikabulkan gitu. Tapi artinya begini, ketika satu aturan yang bersifat khusus sudah mengatur, maka itu yang diprioritaskan, dan ketika aturan yang bersifat khusus tidak mengatur, maka yang di umum itu dikesampingkan. Nah, kalau dari hemat kami lebih memperjuangkan, ini juga presiden sudah melakukan pelanggaran nih, karena dari tahun 2008 nggak keluar nih PP-nya. Ada di pasal 153 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, di situ tegas dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian kerja bagi awak kapal itu diatur dengan peraturan pemerintah. Ketika 18/2017 pun dilanggar, nggak keluar aturan turunannya, RPP-nya nggak disahkan. Nah, justru di sektor pelayaran justru lebih tragis. Dari tahun 2008 Undang-Undang Pelayaran disahkan, pasal 153 ada mandat bahwa terbit peraturan pemerintah tentang perjanjian kerja. Itu sampai sekarang belum keluar. Tuh. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Mas Tommy dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Imam Syafi'i selaku Ketua P2I. Tak terasa kita sudah diskusi berjalan sudah 2 jam ya. Thank you ya Bang. Udah 2 jam diskusi kita berjalan nggak terasa. Saya rasa dan memang niat kita diskusi ini sebagai pemantik aja. Nanti ke depan ketika memang ada kesempatan akan kita buat diskusi-diskusi lain yang ranahnya akan lebih lebar gitu, dengan melibatkan pemerintah dan sebagainya ataupun pihak-pihak stakeholder yang lain. Mungkin itu saja kawan-kawan. Lepas ini kita bisa ngopi-ngopi santai, habisin minum dan sebagainya, habisin makan nggak masalah. Kita bisa ramah-tamah setelah ini. Terakhir, terima kasih buat narsum-narsum kita, tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya yang sudah datang. Harapannya dengan adanya diskusi ini sebagai awal perubahan dan kebaikan ABK Migran kita ke depan. Karena saya yakin soal kemanusiaan pasti kita semua sepakat dan mengamini hal itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.